Jumpa lagi di channel Iska Sugiarto, renungan sederhana dan relevan. Teman-teman, di dalam Alkitab banyak sekali ditulis tentang silsilah. Mengapa silsilah sangat penting? Karena silsilah mendukung ketepatan Alkitab dalam sejarah. Daftar-daftar ini merekam keberadaan jasmani tokoh-tokoh Alkitab. Dengan mengenal sejarah, kita bisa mengenal keluarga mereka. Kita dapat memahami bahwa Alkitab bukan sekedar dongeng. Yang kedua adalah dengan silsilah itu mengukuhkan nubuat. Misalkan Sang Mesias dinubuatkan akan lahir dari keturunan Daud dalam Yesaya 11 ayat 1. Dengan merekam silsilah keturunannya dalam Alkitab, Allah menegaskan bahwa Yesus adalah keturunan Daud. Bisa dilihat di Matius pasal 1 ayat 17 dan Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38. Silsilah ini, teman-teman, mengesahkan bagaimana Yesus Kristus telah menggenapi berbagai nubuat dalam perjanjian lama. Nah, kali ini teman-teman kita akan belajar lagi dari satu tokoh yang ada di dalam silsilah Yesus, yaitu Yusuf, ayah angkat Yesus, yang ditulis dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai 8 dan Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38. Teman-teman, dalam 17 ayat pertama dalam Injil Matius ada 46 tokoh yang hidupnya tidak kurang dari 2000 tahun. Walaupun nenek moyang Yesus tak satu pun yang sama, baik kepribadiannya, pengalaman maupun spiritualitasnya. Misalkan beberapa dari nenek moyang Yesus itu pahlawan iman. Sebagian lagi masa lalunya itu jelek, Sebagian lagi orang-orang biasa, misalkan Hesron, Ram, Nahason, Akim. Sebagian lagi jahat, misalkan Abia dan Manase. Dari latar belakang itu kita melihat bahwa karya Allah dalam sejarah tidak dibatasi oleh kegagalan dan dosa manusia. Semuanya haknya Tuhan. Nah, hal menarik lain berkaitan dengan silsilah Yesus adalah perbedaan penulisan silsilah Yesus di Injil Matius dan Injil Lukas. Silsilah dalam Injil Matius menelusuri sampai ke Abraham karena ingin menunjukkan kepada orang Yahudi. Sedangkan di Injil Lukas menelusuri sampai ke Adam, sebab tulisan Lukas itu ditujukan untuk orang-orang non-Yahudi. Hal ini dilakukan karena ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah juru selamat orang Yahudi dan non-Yahudi. Nah, kemudian dalam mengungkapkan silsilah Yesus yang dimulai dari Yusuf sampai ke Adam, Lukas ingin mengungkapkan 3 hal. Yang pertama, Yesus adalah benar bahwa dia adalah manusia yang pernah hidup dalam sejarah. Karena itu bisa dirunut silsilahnya. Nenek moyangnya itu bisa dirunut. Yang kedua adalah secara lahiriah dibuktikan bahwa Yesus berada di garis Abraham dan Daud, sehingga layak memperoleh tahta kemesiasan yang pernah dijanjikan Allah. Yang ketiga, Yesus adalah manusia sesungguhnya seperti yang lain. Karena itu silsilahnya bisa dirunut sampai ke Adam, manusia pertama. Nah, teman-teman, pernahkah merenungkan bahwa Tuhan Yesus sungguh unik, sungguh tidak ada duanya.
Dia satu-satunya manusia berbapa di surga tanpa ibu, tapi juga beribu di dunia tanpa bapa di dunia. Nah, itulah sebabnya Yusuf diperkenalkan sebagai suami Maria. Teman-teman, dalam silsilah itu kita akan belajar dari Yusuf. Yusuf tidak banyak dibahas dalam Alkitab. Tokoh Yusuf dalam silsilah Yesus sangat unik keberadaannya. Yusuf sesungguhnya bukan ayah biologis Yesus, karena memang Maria mengandung bukan karena hubungan suami istri dengan Yusuf. Status mereka itu masih tunangan. Ya, waktu Maria mengandung. Bisa dilihat di Matius 1 ayat 18 dan Lukas 2 ayat 5. Dalam tradisi Yahudi, seseorang yang hamil di luar pernikahan akan mendapat hukuman mati. Maka ketika Yusuf diberitahu oleh Maria bahwa Maria hamil, Yusuf diam-diam ingin memutus pertunangannya. Lihat di Matius pasal 1 ayat 19. Karena memang Yusuf punya hak untuk memutuskan. Dan mungkin Yusuf boleh marah sama Maria, apalagi putus ya. Itu punya hak gitu ya. Tetapi Yusuf kemudian diberitahu oleh Tuhan bahwa Maria itu mengandung bukan dengan laki-laki lain, tetapi karena Roh Kudus. Di Matius pasal 1 ayat 20 dan 21, malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf seperti ini. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi teman-teman, istilahnya Tuhan Allah itu meminjam rahim Maria untuk menghadirkan Allah menjadi manusia. Maka Yusuf sebagai bapa jasmani ya, yang saya sebut sebagai ayah angkat begitu, maka Yusuf itu taat atas permintaan Tuhan Allah tadi itu. Nah, selanjutnya setelah Herodes mati, dan maka Yusuf membawa Maria dan Yesus tinggal di Nazaret di wilayah Galilea. Setelah itu Alkitab hanya menyinggung keberadaan Yusuf ketika Yesus pada usia 12 tahun saat mengunjungi bait suci di Yerusalem. Dan kemudian dikatakan bahwa mereka tadi ya tinggal di Nazaret. Dan sesudah itu cerita tentang Yusuf tidak ada lagi. Dalam tradisi disebutkan bahwa Yusuf telah meninggal sebelum peristiwa perkawinan di Kana di Yohanes pasal 2 ya. Dan ketika Yesus memulai pelayanannya, ia dikenal sebagai anak Yusuf dari Nazaret. Nah teman-teman, dari renungan itu apa yang bisa kita ambil yang relevan untuk kita hari ini? Yang pertama, Yusuf sebagai seorang tukang kayu, dia adalah contoh bagi para pekerja dan pebisnis dalam menjalankan pekerjaannya dengan integritas dan ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua, sebagai seorang ayah angkat, Yusuf telah memberikan kasih sayang dan pendidikan kepada Yesus sejak kecil.
Yusuf juga dianggap sebagai contoh bagi para suami atau ayah ya, dalam menjalankan tanggung jawab dan membesarkan anak mereka dengan kasih sayang dan ketaatan kepada Tuhan. Yang ketiga, pelajaran kita adalah jika kita bertanya kepada Allah, mengapa Dia memilih Yusuf, seorang tukang kayu, sebagai ayah Yesus? Tentu kita sulit menjawabnya, atau sebenarnya tidak bisa menjawab apa alasan Tuhan memilih Yusuf. Tapi mungkin ya, dengan dua alasan yang di atas tadi, kita bisa memahami mengapa Tuhan itu memilih Yusuf. Ya tadi, karena Yusuf adalah pria yang tulus hati, pria yang taat kepada Tuhan, pria pekerja keras, pria yang bertanggung jawab, dan lain-lain. Dengan kualitas Yusuf yang seperti itu, maka menurut saya Allah wajar memakai Yusuf untuk menghadirkan Allah ke dalam dunia ini, dalam diri Yesus. Bahkan Yusuf membesarkan Yesus sebagai ayah. Jadi teman-teman, pelajaran utama dari video hari ini dan beberapa video lain di channel Iskak Sugiarto ini, kita belajar bagaimana Tuhan Allah dapat memakai siapa saja untuk mengerjakan rencananya di bumi ini. Apapun pekerjaan kita, latar belakang kita seperti apa, Tuhan dengan kedaulatannya dapat memakai kita untuk menghadirkan kerajaannya di muka bumi ini. Dan sampai hari ini Tuhan masih terus mencari orang-orang untuk mengerjakan rencananya. Sekarang ini saya mengajak teman-teman yang mendengarkan untuk bersedia menjadi orang seperti Yusuf, untuk menghadirkan juru selamat di dunia kerja kita, di keluarga kita. Tuhan sedang mencari orang yang bersedia dan taat seperti Yusuf. Jangan pikirkan latar belakang kita, masa lalu kita. Tuhan selalu melihat masa depan kita, bukan masa lalu kita. Percayalah teman-teman, setelah kita bersedia, selanjutnya Tuhan akan memperlengkapi kita dengan segala kemampuan dan karunia yang sesuai dengan tugas apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Jika Tuhan mengetuk pintu hati teman-teman hari ini, tolong buka. Persilahkan Tuhan masuk dan menggarap hati teman-teman. Demikian pelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah bersedia menyimak. Selamat melayani di tempat kerja kita masing-masing. Dan jika teman-teman diberkati dengan renungan ini, silahkan klik, like, dan tolong dibagikan kepada banyak orang, supaya banyak orang seperti Yusuf. Amin. Tuhan memberkati.